Oke, selamat sore bagi teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Barat. Selamat malam bagi teman-teman yang ada di Indonesia Timur dan di Indonesia bagian tengah. Dan selamat malam, Bung Ingot Siagian. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada malam hari ini. Terima kasih. Malam. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Bahkan tadi 20 menit sebelum acara ini dimulai juga teman-teman sudah standby untuk masuk ke dalam sesi belajar dari mereka pada malam hari ini. Teman-teman, saya ingin memperkenalkan UIN Alauddin Makassar yang sudah membantu kita dari kemarin, dari Rabu kemarin di sesi Research Oriented Mindset dengan Ibu Sastia. Terima kasih kepada UIN Alauddin Makassar yang sudah bersedia membantu gerakan belajar dari mereka. Selamat malam Pak Ridwan yang mewakili UIN Alauddin Makassar pada malam hari ini. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Makassar sehat-sehat ya Pak? Aman, tapi masih zona merah. Oh, masih zona merah. Ya. Dan terima kasih juga kepada Bung Brando Lubis. Bung Brando Lubis ini dari AMD Indonesia teman-teman. Dia sudah bersedia juga hadir mendampingi kita di sini menjadi co-host belajar dari mereka pada malam hari ini. Halo, selamat malam, Bung Brando. Selamat malam, Pak Daniel. Salam kenal semua. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, belajar dari mereka. Sesi belajar dari mereka seperti biasa akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan Bung Ingot Siagian. Saya panggil Bung atau Bang Ingot aja ini? Atau panggil Lai ini? Panggil Ingot aja. Panggil atau Ingot. Bang Ingot aja nggak apa-apa. Soalnya, Oke, Ingot. Nah, jadi kita akan bagi 2 sesi, teman-teman, dengan Bang Ingot. Jadi sesi pertama kita sudah mempersiapkan diskusi yang akan mengekstrak inspirasi baru dari profil Bang Ingot Siagian. Dan di sesi pertama teman-teman juga bisa ikut aktif lewat kolom komen. Teman-teman bisa masukin komentar atau pertanyaan-pertanyaan di kolom komen. Dan di sesi kedua teman-teman bisa langsung aktif ikut berdiskusi dengan Bang Ingot. Bisa di-unmute, silakan di-unmute mikrofonnya dan berdiskusi langsung. Jadi saya perlu highlight bahwa belajar dari mereka lebih dalam konsep large meeting di dalam ruang tanpa batas, teman-teman. Anggap aja kita semua dalam satu ruang, kita duduk di dalam di kursi yang sama, di lantai yang sama, kita bisa saling berdiskusi. Tidak ada panelis di sini, tidak ada yang mengajar di sini, tapi kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, mungkin kita langsung mulai aja tanpa memperpanjang waktu. Bang Ingot, boleh dong, Bang Ingot sedikit memperkenalkan diri nih buat teman-teman yang mungkin belum mengenal Bang Ingot secara baik atau secara dalam. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Saya Ingot Siagian. Saat ini saya berada di Tokyo. Saya lahir di Pekanbaru. Saya sebenarnya teman SMP-nya Bang Daniel nih. Jadi sejak SMP dan kuliah juga saya sama-sama di Yogyakarta di Gajah Mada. Jadi saya menyelesaikan pendidikan saya S1 di Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Saat ini saya bekerja di bidang teknologi. Nanti mungkin lebih dalam kita bisa ngobrol di sesinya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman kalau nanti mau bertanya-tanya siapkan atau mungkin barangkali teman-teman sudah ada yang mempersiapkan pertanyaan untuk sesi pada malam hari ini, silakan langsung tuliskan di kolom komen. Dan perlu saya highlight juga, sesi pada malam hari ini akan diberikan sertifikat dan diterbitkan oleh UIN Alauddin Makassar. Terima kasih sekali lagi Pak Ridwan. Dan namun linknya nanti teman-teman akan di-share via kolom komen ya. Sekali lagi akan di-share via kolom komen di berarti jam 7 malam waktu Indonesia Barat, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi teman-teman tetap update via kolom komen. Oke, mungkin kita langsung aja. Ini kita ada 3 co-host nih teman-teman. Jadi ini bakal seru. Mudah-mudahan sinyal kita nggak ada masalah satu sama lain. Oke, Bang Ingot kan tadi bilang Bang Ingot lagi di Tokyo ya.
Nah, sudah berapa tahun Bang Ingot di Jepang? Kenapa memilih Jepang dan nggak negara lain? Karena kan opsinya banyak. Bang Ingot kan Ya. juga bisa pergi ke misalnya ke Amerika, Silicon Valley, bisa pergi ke atau mungkin Singapura, lebih dekat ke Pekanbaru kalau mau dekat ke Pekanbaru. Kenapa Jepang gitu? Jadi sebenarnya saya sudah di Jepang itu 3,5 tahun. Ya. Saya masuk Jepang atau pindah ke Tokyo tahun 2017, awal tahun 2017. Tapi sebelum di Jepang, saya kerja dan tinggal di Taipei. Di Taipei saya mulai tahun 2013. Jadi dua-duanya di Taipei dan Tokyo saya kerja untuk Google. Nah, tapi untuk sesi BDM kali ini saya tidak mengatasnamakan Google, jadi nyantai aja. Ya. Nah, terus ketika saya di Taipei, waktu kerja di Taipei itu sebenarnya saya sudah bolak-balik Jepang. Saya bolak-balik Jepang untuk urusan kerjaan. Nah, selama kerja dan bolak-balik Jepang, saya ngerasa negara ini atau Jepang itu ngerasa aman, nyaman, dan orang-orangnya juga disiplin. Jadi kayak, enak juga ya tinggal di sini. Dan waktu itu setelah 3 tahun kerja di Taipei, tiba-tiba ada lowongan untuk tim yang di Tokyo. Lalu karena saya ngerasa saya suka Jepang, karena keamanan, kenyamanan, dan kedisiplinannya, akhirnya saya minta ke manajer, boleh nggak saya pindah ke Jepang? Dan manajer mengiyakan, dan saya waktu itu tinggal pindah, istilahnya pindah meja. Tim saya tetap, perusahaan saya tetap, dan segala macamnya tetap. Gitu. Wow. Ya, jadi hanya seperti pindah kantor aja ya, satu perusahaan hanya pindah alamat. Ya, Alamat hanya satu kantor. perusahaan pindah alamat. Jadi sebenarnya kenapa Jepang juga ya 3 alasan tadi sih yang paling utama menurut saya. Dan kalau dari segi karir sendiri, ya, nah di sini ada sushi. Sebenarnya saya nggak pindah ke Jepang karena sushi atau suka makanan Jepang, justru saya nggak makan sushi. Terus saya nggak baca komik, nggak baca manga, dan segala macamnya. Tapi memang karena kenyamanan, keamanannya, terus ada potensi, karena kantor di Jepang untuk Google sendiri lebih besar dari Taipei, dan komunitas orang-orang Indonesia di kantor Jepang lebih gede atau lebih besar. Jadi ya beberapa hal itu sih yang ngedrive saya untuk pindah ke Jepang, Tokyo sekarang. Nah, tapi maksudnya kan saya herannya justru Bang Ingot pindah ke kota yang paling mahal di Jepang, gitu. Nah, pertimbangannya apa untuk pindah ke kota paling mahal di Jepang itu? Jadi sesuai dengan topik kali ini, ada data atau analisa yang Bang Ingot lakukan sebelum pindah atau tidak? Ya, pastinya. Kalau dari segi harga memang atau biaya hidup memang Jepang, apalagi Tokyo, sampai saat ini juga masih termasuk dalam 1 dari 10 kota termahal di dunia. Ya. Nah, tapi pastinya ketika kita pindah ke Jepang, gaji atau pendapatan kita juga pasti naik, gitu kan. Nah, pada saat sebelum saya pindah ke Jepang, waktu itu saya udah ngumpulin data dari teman-teman saya yang sebelumnya udah pindah ke Jepang juga. Ya. Jadi ada teman-teman kantor yang sudah lebih dulu pindah ke Tokyo, dan mereka waktu itu juga pindah dari Taipei. Saya nanyain, ngumpulin data-data, kira-kira mereka tinggalnya di daerah mana, terus naik gajinya berapa persen, terus saya juga ngecek-ngecek tax, pajak, rate pajak mereka berapa, begitu. Untuk biaya hidup waktu itu saya ketemu nih di internet website ini, website Numbeo ini. Jadi website Numbeo ini bagus banget sih menurut saya. Jadi dia ngumpulin data dari orang-orang yang hidup di seluruh dunia, di berbagai kota di seluruh dunia. Mereka ngumpulin data berdasarkan biaya yang mereka keluarkan sehari-hari. Misalnya biaya susu berapa sih, atau biaya makan di restoran untuk 2 orang berapa. Nah, berapa sih biaya rental dan segala macamnya. Jadi itu sih
saya udah ngumpulin sebelumnya dan ketika saya bandingkan kira-kira harga dan pengeluaran dengan pendapatan saya, di situ saya memutuskan Tokyo deh. Gitu. Ya. Jadi, By the way, Bang, mungkin ya gimana Brando? ya Bang Ingot kira-kira pada saat pindah itu mungkin dari Indonesia ke Taipei terus pindah ke Tokyo itu mengalami culture shock nggak? Karena kan budaya juga beda itu. Bener sih Bang Brando. Jadi sebenarnya shocknya itu waktu di Taipei sih. Jadi sebelum saya kerja di Taipei, saya kerja di Jakarta. Ada ada perusahaan teknologi di Jakarta. Di situ saya kerja selama 2,5 tahun sebagai network engineer. Nah, saya memutuskan untuk pindah karena memang lagi-lagi karena namanya Google kan. Waktu itu Google butuh orang di Taipei dan saya pindah ke Taipei di tahun 2013. Nah, di Taipei sih saya yang ngerasa bahwa culture shock banget. Karena budaya Asia Timur itu sangat berbeda dengan budaya di Indonesia. Terus juga untuk bahasa pengantar di kantor, bahasa pengantar di luar itu juga sangat berbeda gitu. Terus bagaimana sifat-sifat orangnya, terus bagaimana berkomunikasi mereka dengan efektif. Di Taipei justru lebih menantang karena Taipei bahasa pengantarnya di kantor Inggris, tetapi orang-orangnya bukan menggunakan bahasa Inggris, justru bahasa Mandarin. Sementara saya yang dari kampung, yang dari Jakarta, bukan baru, nggak tahu, belum bisa belum bisa bahasa Taiwan, nggak pernah ke Taiwan sebelumnya, terus bahasa Inggris juga masih pas-pasan. Nah di situ ngerasa banget sih, kerasa banget gimana tantangannya, terus susahnya dan pelan-pelan belajar. Lalu sekarang juga bahasa Inggrisnya semakin improve. Berarti Tapi ini setelah dari Taipei ke Tokyo itu sebenarnya nggak begitu beda. Di situ saya sudah mulai terbiasa gimana cara hidup luar negeri, bagaimana berkomunikasi. Dan uniknya di dua negara ini sampai saat ini saya nggak bisa bahasa natifnya, nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Mandarin. Oh, kita kira belajar Taipei, Mandarin sama Jepang juga, ternyata enggak ya? Enggak sama sekali. Jadi memang bisa tapi sedikit-sedikit lah. Jadi nggak sampai level fluensinya, nggak sampai banget. Ini menarik banget ya, data yang sekarang sedang kita lihat ini ya, teman-teman. Jadi kamu butuh 77 juta di Tokyo agar kamu bisa punya standar hidup yang sama dengan uang 37 juta di Jakarta. Jadi maksudnya di sini datanya diolah dan dikomparasi dengan sangat baik. Nah, pertanyaannya, berarti gajinya Bang Ingot gede juga ya, bisa hidup di Tokyo dengan standar ini. Jadi mungkin itu intermezzo saya aja. Hanya data itu memang luar biasa. Bagaimana mereka mengolah data dan Numbeo ini menyediakan data dengan gratis ya, tidak berbayar ya. Iya, gratis. Kalau ini karena sifat pengambilan datanya mungkin mereka juga mengambil ada data-data yang mereka ambil dari instansi-instansi tertentu, tetapi majority sumber datanya banyak kan dari relawan. Iya. Wow. Nah, ini ada sekarang sesuai dengan topiknya kita juga nih. Komputasi awan ini saat ini merupakan kan fundamental utama dalam hidup berkomunikasi saat ini. Jadi singkatnya, teman-teman, kalau kita lagi WhatsApp-an juga semua datanya kita kan nggak cuma tersimpan di handphone, tapi langsung di server atau di database pusat penyimpanan datanya WhatsApp. Nah, menurut Bang Ingot, sekarang ini kita sedang di fase awal sebuah teknologi, which is komputasi awan, atau sebenarnya kita itu di fase akhir di mana teknologi ini sudah cukup matang atau mature? Maksudnya kita benar-benar di pintu awal, atau jangan-jangan kita sudah di akhir sebuah teknologi ini? Nah, oke. Komputasi awan, bahasa Inggrisnya atau bahasa populernya sekarang cloud computing. Ini sekarang sangat booming banget ya. Tetapi sebenarnya apalagi zaman COVID-19 ini. Tapi sebenarnya bukan karena COVID-19
atau pandemik ini membuat cloud computing itu menjadi booming. Ya. Sebenarnya cloud computing itu sudah populer. Kemarin saya sempat ngirim gambar ke Bang Daniel, bisa ditampilin nggak? Ya. Nah, ini ada gambar dari Salesforce dan Gartner. Sebenarnya ide dan nama cloud computing itu sudah ada sejak tahun 97. Wow. Jadi kalau ditanya apakah ini fase awal atau fase terakhir, enggak dua-duanya. Karena masalahnya cloud computing ini akan selalu berkembang. Jadi justru kita berada di tengah-tengah perkembangan cloud computing teknologi yang sangat masif sebenarnya. Nah, tetapi menariknya tadi Bang Daniel bilang contohnya WhatsApp data gitu. Nah, banyak sebenarnya orang punya persepsi di mana cloud computing atau teknologi awan itu hanya persoalan storage atau penyimpanan, gitu. Sebenarnya lebih dari itu, gitu. Lebih dari itu. Jadi sebagai contoh, cloud computing itu apa sih? Kenapa sih sekarang menjadi populer? Sebenarnya kalau kita gali lagi alasannya itu adalah akses internet yang sekarang semakin populer, semakin kencang, dan semakin murah. Karena yang namanya cloud computing adalah kita memindahkan proses komputasi yang dulunya ada di PC kita masing-masing, sekarang kita pindahkan ke internet. Jadi salah satu contohnya adalah cloud storage atau penyimpanan data. Sekarang kita nggak perlu lagi nyimpan data di USB, kita nggak perlu lagi nyimpan data di hard disk. Kita bisa nyimpan data di WhatsApp atau di Facebook atau di email, dan kita bisa, ketika ada internet kita bisa narik, kita bisa baca, ambil datanya, bisa kita copy dari mana saja selama kita masih ada internet. Nah, contoh lainnya, misalnya dulu kalau misalnya orang-orang yang senang fotografi atau senang videografi, mereka bakal upgrade PC buat upgrade memori, upgrade prosesor, terus beli hard disk sebanyak-banyak mungkin buat ngerender video yang bergiga-gigabyte. Nah, sekarang sebenarnya kita nggak butuh lagi, karena adanya cloud computing, kita tinggal butuh internet, butuh hard disk dari rumah, terus upload videonya ke internet. Nah, nanti penyedia jasa cloud atau cloud computing lah yang akan merender itu di internet. Nanti setelah jadi kita tinggal download lagi. Ya, ini Bang Ingot sih menarik sih, karena ya sehari-hari sih kita juga, kalau kita di pekerjaan kan, saya kan kebetulan kan juga di teknologi itu. Kita tanam chipset prosesor di sebuah notebook. Nah, tren juga di Indonesia sekarang itu kebutuhan orang itu lebih ke Chromebook gitu. Chromebook kan itu kan speknya rendah tuh, tapi semua data itu terkoneksi semua ke cloud itu. Nah, sekarang kayak tren di sekolah internasional, bahkan kayak di Kementerian Pendidikan Pusat ini kebutuhannya sekarang malah Chromebook yang semua basisnya itu akan ditembak ke cloud. Jadi ya benar sih kalau dibilang ini bakal ke depannya akan terus, ya demand kita kepada cloud ini sih tinggi sekali ya. Ya. Saya juga tambahkan sedikit, kalau kita bicara cloud itu, kalau misalnya dari sisi teori ya, itu kan biasa kita dengar SaaS ya, software as a service, kemudian platform as a service, kemudian ada juga internet as a service ya. Jadi kalau di Google sendiri, apa aja sih yang termasuk ini kira-kira ya, Pak Ingot, apa aja sih yang termasuk dalam infrastruktur as a service, apa saja sih aplikasinya Google yang masuk dalam software as a service, dan apa saja sih yang masuk dalam platform as a service? Bisa nggak dijelaskan sedikit, Bang Ingot? Sedikit ya. Sebenarnya Google sebagai penyedia cloud, produknya itu namanya GCP. Ada yang namanya Google Cloud Platform. Nah, kalau Microsoft punya Azure. Microsoft Azure. Yeah. Terus untuk Amazon punya AWS. AWS. Amazon Web Service. Jadi
rata-rata ketiga. Jadi saya nggak biar semuanya juga tahu yang di luar Google apa aja. Jadi rata-rata yang Bapak bilang tadi, penyedia layanan cloud ini memiliki 3 komponen utama. Jadi software as a service, infrastructure as a service, satu lagi ya storage. Platform, gitu kan. platform as a service. Platform sebagai service. Service-nya. Ya. Jadi untuk 3 penyedia jasa ini biasanya mereka mulainya dari drive, jadi penyimpanan. Yeah. Jadi mereka menyediakan infrastruktur untuk penyimpanan data. Lalu ada juga server. Mereka menyediakan infrastruktur untuk menyediakan jasa-jasa server. Biasanya untuk server untuk web atau membuat website. Itu lalu server-server untuk database. Lalu mereka ini juga biasanya menggandeng partner. Misalnya menggandeng partner dari Oracle atau menggandeng partner dari perusahaan teknologi yang berbasis penyimpanan dan segala macamnya. Mereka menggandeng. Jadi mereka menambahkan fitur-fitur pada software-software ini agar bisa digunakan pada platform cloud-nya mereka. Jadi banyak sekali sebenarnya. Dan uniknya sekarang yang lagi booming itu sebenarnya game. Apalagi zaman COVID-19 ini. Orang pada banyak nge-host game di cloud. Karena deployment-nya lebih murah. Mereka nggak perlu invest server, beli server. Terus mereka nggak perlu menyediakan server dengan kapasitas video grafik yang sangat mahal. Itu. Jadi sekarang juga di web di cloud platform bisa nge-host game. Jadi besok kita nggak perlu beli PS lagi, nggak perlu beli komputer super mahal buat main game. Tinggal beli komputer yang ada, kita nyediain monitor, terus nyediain mouse, nyediain keyboard. Dan akses internet yang lebih cepat ya. Yes, ya. Iya. Itu sepertinya Google lagi jalan buat project itu kayaknya. Ini soalnya kita juga sering disanding ini sih. Kayaknya Google Stadia. Udah public kan kemarin mereka launching Stadia ya. Iya, itu maksudnya ya itu salah satu kemajuan teknologi sih, karena gamenya kita hanya pakai browser aja bisa main game dengan grafis 4K dan tidak perlu spek yang tinggi lagi ya. Jadi biaya itu semua kita nggak biaya untuk beli komputer atau device itu jadi jauh lebih cost-nya lebih rendah, tapi infrastrukturnya sudah ada gitu di data center itu ya. Ya, karena semua infrastruktur itu penyedia cloud, penyedia jasa komputasi awan. Lalu kita tinggal menggunakannya, mengaksesnya dari rumah menggunakan internet kita. Jadi asalkan misalnya kalau mau dapat game yang 4K, tinggal sediakan aja, tinggal beli monitor yang support 4K. Nanti tinggal jalanin programnya, nggak perlu harus beli prosesor super tinggi, nggak perlu upgrade memori atau upgrade memori graphic card, nggak perlu lagi. Tinggal buka softwarenya, main. Udah, semuanya kita kayak streaming gitu loh, kayak nonton YouTube, tapi nonton YouTube sambil main game gitu. Iya, saya juga biasa pakai ini, Bang Ingot, pakai Google Collapse. Ya, saya malah belum pernah, Pak. Jadi kita nggak perlu GPU lagi, komputer kita yang simple aja, nggak perlu graphical processing unit untuk render, untuk proses kalau kita mau modeling aplikasi, modeling Python. Ya, silakan. Wow. Nah, jadi maksudnya saya juga jadi surprise. Memang beberapa hari belakangan anak saya itu nunjukin handphone nih ke saya. Nih Pak, ada game. Nggak perlu install, langsung main. Saya juga, oh ya gitu. Akhirnya saya jadi main. Nah, berarti itu salah satu perkembangan cloud computing ya, Bang Ingot. Jadi mungkin simpelnya kita seperti memindahkan CPU-nya kita ke satu
satu tempat dan kita cuma kayak punya monitor dan Layar. controller doang ya. Ya, benar. Wow. Dan Cara teknologi itulah yang diadopsi untuk segala macam IT infrastruktur atau IT feature di dunia sekarang. Wow. Kadang orang nggak sadar ya dengan Ya. ternyata kita sudah menikmatinya sehari-hari ya. Ya. Wow. Kita sudah pakai semua, pakai Google Drive itu sudah cloud, pakai Iya. Collabs sudah cloud. Iya. Nah, jadi maksudnya ya future-nya hardware komputer ini gimana ya? Jadi maksudnya penggunaan komputer sekarang berarti nggak harus dengan spek-spek tinggi lagi dong, karena semuanya bisa langsung diakomodir secara cloud, jarak jauh, remote. Ada tren yang menggambarkan seperti itu. Makanya yang dibilang Bang Brando tadi, kalau mungkin Chromebook belum populer di Indonesia atau tidak sepopuler komputer-komputer lainnya. Tetapi ada tren seperti itu. Hanya saja perusahaan-perusahaan teknologi yang bergerak di bidang ini akan memindahkan, menurut saya pribadi, akan memindahkan fokusnya. Gitu. Fokusnya mungkin nggak main di retail lagi ya, nanti mainnya di mana, atau pengembangannya di handset yang lain gitu. Oke. Ya, tapi saya tambahin ya, Bang Daniel ya, itu memang arahnya teknologi itu semua ke situ sih. Kita karena kan saya kebetulan kan saya kerja itu kan di prosesor kan. Jadi kita memang punya prosesor untuk server maupun klien. Jadi arahnya itu kita malah ke data center, ke cloud itu semuanya gitu diarahin. Jadi teknologi yang kita bangun juga teknologi untuk mengembangkan data center cloud ini gitu. Jadi orang itu biar semuanya tuh punya data bisa simpan di cloud. Bisa handphone hilang, laptop hilang, ganti laptop baru, datanya masih ada, nggak hilang. Nggak takut dengan masalah seperti itu. Pak Brando, jadi AMD sekarang kebijakannya itu lebih ke itu ya, Pak Brando. AMD kebijakannya lebih kepada pengembangan ke server ya, bukan ke PC ya, laptop atau notebook gitu ya. Oh iya Pak. Memang teknologi yang ada sekarang tetap berjalan, tapi yang sebenarnya orang nggak pernah tahu sadari itu kita itu larinya itu ke cloud, untuk semua ke data center. Makanya kayak kita mungkin ya agak teknikal dikit, kita juga sekarang kan ngeluarin untuk kayak komputer tercepat di dunia data center itu kita di US sama di China itu juga sekarang teknologi kita tanamkan di situ. Iya. Ini bukan endorse ya teman-teman. Ini. Oh ya. Ya mungkin Bang Brando mungkin tahu lebih teknis soal processing atau prosesor capability. Tapi menurut saya sih Pak Ridwan, trennya itu kalau nggak di data center sekarang di mobile. Jadi mungkin sekarang kita banyak ngebaca berita bahwa prosesor yang dulunya adanya di mobile dipakai di laptop gitu. Atau sekarang, betul Pak Brando. AMD main ke ini nggak? Mobile nggak Pak Brando? Mobile kalau di smartphone nggak. Mobile yang dimaksud itu kita lebih kayak laptop yang ultra thin, yang ketipis tapi baterai bisa 20 jam, lebih kayak gitu. Oh iya. Bukan lebih ke smartphone. Nah, tadi menarik ya ketika Bang Ingot mengangkat tentang memindahkan fokus gitu. Jadi memindahkan fokus ke data center. Nah, ini juga tentang memindahkan fokus. Jika dahulu sebuah perusahaan membayar high paid employee nih, Bang Ingot, untuk mengambil keputusan strategis gitu. Mantan CEO mana, 15-25 tahun bekerja berdasarkan pengalamannya. Mereka di-hire untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Tapi apa yang terjadi saat ini, 2 atau 1 orang newbie, misalnya anak baru masuk, ketika dia bisa mengolah dan membangun sebuah data, jadi data itu sudah bisa menjadi landasan baru. Jadi tentang memindahkan fokus ya. Jadi data itu saat ini sudah bisa menjadi landasan baru untuk mengambil keputusan. Nggak harus pengalaman, tapi data. Nah, menurut Bang Ingot, sarana apa saja sih yang dapat kita pakai untuk memperoleh data saat ini? Karena kalau
data kan kita buka aja, kita mau cari data tentang pertumbuhan penduduk di Indonesia keluar, tingkat kriminalitas keluar, penghasilan tertinggi terendah di Indonesia keluar. Jadi maksudnya saya data itu kan tersebar, berserakan di dunia maya. Nah, menurut Bang Ingot sendiri, sebenarnya sarana apa saja yang bisa kita pakai untuk memperoleh data pada saat ini? Oke, jadi saya ambil beberapa poin nih. Jadi sarana, lalu perubahan strategi atau lalu apa trennya. Jadi kalau untuk sarana sebenarnya paling gampangnya sekarang memang internet kan. Jadi cara pengambil. Tapi sebenarnya data itu apa sih gitu loh? Data itu apa sih dulu? Jadi menurut yang saya baca, data itu adalah fakta yang bisa yang berupa angka atau huruf. Jadi banyak orang nggak nyadar bahwa jenis kelamin itu merupakan data gitu. Terus nomor telepon, tinggi badan, segala macamnya itu merupakan data gitu kan. Jadi sarana untuk mendapatkan itu menurut saya dari dulu apabila kita mau ngambil keputusan yang bagus, kita harus memiliki data yang kuat atau data pendukung gitu kan. Dari dulu sebenarnya. Tetapi kalau dulu mungkin orang ngambil data pakainya telepon atau datang ke rumah. Kalau zaman sensus penduduk dulu kan datang satu-satu ke rumah. Ada berapa orang di rumah, Bu? Berapa laki-laki, berapa anak gitu segala macamnya kan. Jadi sarananya itu bisa lewat survei, bisa lewat telepon. Tetapi sekarang yang paling gampang ngambil data ya dari internet. Nah, menurut saya yang lebih atau paling penting adalah kredibilitas datanya atau sumbernya, credibility dari sumber datanya. Yang kayak Bang Daniel bilang tadi, kalau mau ngambil data kependudukan Indonesia, ya seharusnya kita ngambilnya dari website BPS gitu. Jangan ngambilnya dari Facebook atau ngambilnya dari detik.com gitu kan. Kalau mau ngambil data keuangan, ya perginya ke websitenya OJK, DKU atau ke Bank Indonesia gitu. Itu yang lebih penting sebenarnya karena untuk mengambil keputusan, keputusan yang baik adalah keputusan yang selalu didukung dengan data dan analisis data yang kuat gitu. Nah makanya artinya ini informasi itu ya harus difilter juga ya. Maksudnya ini datanya validasinya juga pasti di cross check ya Bang ya. Ya, nah, ya, kita anggap datanya valid, kita anggap datanya lengkap. Nah, sejauh apa data itu mengambil peran atau mengambil porsi dalam keputusan Bang Ingot di dalam karir profesionalnya Bang Ingot? Besar sekali sih. Jadi kalau mungkin dulu kita sebagai orang atau sebagai pegawai gitu, sering kali suka sebel sama bos yang dibilang datanya mana gitu. Atau kita presentasikan atau bilang sesuatu, datanya mana? Kamu ngomong tanpa data ngapain gitu loh kan? Jadi ya dalam berkarir itu sangat penting sekali. Jadi kayak yang saya bilang tadi, nggak mungkin saya tiba-tiba pindah ke Tokyo tanpa tahu bahwa kira-kira gaji saya berapa ya, atau pengeluaran nanti gimana ya, berapa itu. Atau perusahaan menggaji karyawan dengan gaji yang tiba-tiba 10 juta ke atas untuk orang yang baru masuk gitu. Jadi pasti semuanya itu diambil berdasarkan keputusan-keputusan itu pasti diambil berdasarkan data-data yang udah ada gitu. Bang Ingat boleh kasih contoh nggak nih menjawab pertanyaan yang saat ini? Bisa kasih satu contoh konkret nggak supaya teman-teman juga bisa aware karena banyak teman-teman yang di sini masih mahasiswa juga, ada sebagian yang masih mahasiswa bisa cukup tahu bagaimana data driven mindset itu diaplikasikan gitu. Jadi Bang Ingot ada contoh konkret nggak ketika Bang Ingot mengaplikasikan data driven mindset? Sebenarnya unik ya, karena judulnya data driven mindset kan. Dan menurut saya setiap orang itu udah punya basicnya itu udah punya data driven mindset. Cuma kebanyakan belum sadar. Mungkin saya kasih beberapa contoh, bukan hanya satu contoh. Mungkin untuk kehidupan sehari-hari misalnya.
uh, uh, pasti di sini banyak yang suka motor, yang punya motor gitu, atau kita parkir motor di parkiran gitu. Kalau dulu paling sebel misalnya naik di di parkiran motor, kaki nyentuh knalpot atau kebakar nyentuh knalpot gitu. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa sih. Tapi kalau berkali-kali orang harusnya mikir bahwa kenapa sih kaki saya selalu kebakar knalpot gitu. Nah, kalau dengan data driven mindset, orang pasti berpikir bahwa ini antara saya yang parkir motornya nggak benar atau penyedia jasa parkirnya yang nggak benar. Mungkin nggak ngasih space yang cukup antar motor gitu. Nah, dari situ kita bisa komplain atau kita bisa memperbaiki diri gitu. Nah, itu di level kehidupan sehari-hari sih. Kalau di level organisasi misalnya, sebuah organisasi punya banyak karyawan, tetapi karyawannya terlambat terus gitu. Nah, biasanya kita bisa ngumpulin data karyawan-karyawan yang terlambat ini, dia rumahnya di mana gitu. Apakah mereka menggunakan kendaraan umum atau enggak gitu. Terus apakah mereka punya anak? Nah, kalau kita kumpulin data-data ini, kita bisa nanti menyimpulkan dan perusahaan juga bisa memperbaiki diri misalnya atau membuat kebijakan baru misalnya dengan pinjaman lunak untuk kendaraan pribadi atau perusahaan bisa mengubah waktu jam kerja atau membuat kebijakan kebijakan kayak work from home seperti sekarang ini gitu. Nah, kalau untuk bisnis, nah itu gampang banget sih lihat contohnya. Misalnya kalau sekarang kan ada ojek online, mereka punya e-payment gitu. Nah, kenapa sih e-payment ini nge-charge-nya atau apa sih isi ulangnya itu hanya lewat bank transfer atau banyak kan lewat bank transfer atau malah ngasih cash ke abangnya gitu. Nah, mungkin dari data yang mereka kumpulkan terdapat fakta bahwa kredit card di Indonesia penetrasinya sedikit atau mendapatkan kredit card di Indonesia lumayan susah. Makanya orang masih percaya sama uang atau orang-orang di Indonesia senang tuh megang uang cash di dompet gitu. Nah, dari kayak gini sih sebenarnya contoh-contoh konkretnya. Oh, jadi Bang, mungkin buat teman-teman juga ya artinya kita ini juga misalnya melakukan sebuah keputusan atau tindakan itu ya memang harus punya dasar atau data yang kuat dulu ya Bang ya, biar supaya kita bisa tentuin. Misalnya tadi kan Abang juga sempat ngomong mau ke Jepang itu datanya sudah ditentuin dulu, maksudnya cari tahu, research dulu ya. Ya menarik juga sih, maksudnya kalau mungkin buat teman-teman mahasiswa kan juga kan kalau misalnya kita mau misalnya nih kita lulus mau kerja di mana, artinya kan perlu riset juga nih. Saya mau kerja di mana nih? Saya jurusan ini, kira-kira orang bisa diterima di perusahaan ini, kualifikasinya apa aja selain mungkin IPK, apa yang dicari dari perusahaan itu. Kira-kira kayak gitu juga ya, Bang ya. Untuk sehari-hari. Termasuk mengukur peluang mereka ya diterima apa tidak di suatu tempat barangkali kalau ini. Jadi pola pikir berbasis data sebenarnya sudah kita miliki semua sebenarnya. Cuma yang mungkin agak ribet kalau di data driven organization ya, di mana pola-pola pikir berbasis data ini kan harus dikombin untuk menghasilkan keputusan yang lebih strategis. Kira-kira kalau pengalamannya Bang Ingot ini gimana? Kalau mengcombine mindset orang-orang yang sudah data driven mindset ini di dalam suatu organisasi gitu. Ini menarik banget Pak Ridwan karena saya bisa jawab berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dulu saya salah satu pribadi yang nggak data driven mindset. Saya nggak begitu sadar atas kekuatan data ini gitu. Tetapi semenjak saya bekerja sekarang 9 tahun bekerja dan berada di organisasi, menurut saya berubah banget persepsi saya mengenai data gitu. Nah, jadi kalau ditanya di perusahaan kombinasi ini sangat kritis, gitu. Karena perusahaan yang punya
data-driven organizations, mereka bakal balik membentuk orang-orang yang berada di organisasinya itu atau mengasah mereka jadi data-driven mindset-nya mereka jadi lebih bagus gitu. Dan sebenarnya culture atau budaya data-driven mindset ini yang harus kita jaga. Apalagi di organisasi biasanya semakin tinggi orang-orang atau semakin tinggi kedudukan seseorang di perusahaan, mereka pasti bakal semakin banyak deal dengan data. Apakah itu data data pengeluaran, data performance perusahaan, performance karyawan, data semuanya data. Jadi itu semakin sebuah perusahaan menjadikan ini sebuah culture, maka menurut saya semakin baguslah perusahaan itu akan menjadi. Dan perkembangan perusahaan itu pasti semakin baik. At least kalaupun nggak semakin baik, mereka akan menghasilkan orang-orang Data driven mindset ya. Kualitas yang lebih bagus. Dan memiliki data driven mindset ya. Ya. Nah, itu menarik ya. Jadi ini saya mau meng-highlight lagi yang barusan disampaikan oleh Bang Ingot. Jadi di sesi pertama belajar dari mereka, itu kalau teman-teman lihat di file rekamannya kita, baik di YouTube, baik di Instagram, itu judulnya Future Leader 2020, teman-teman. Nah, di situ tamu inspiratifnya adalah Bang Jimmy Parangin-Rangin, itu Direktur HR GA Group Era Jaya. Jadi itu karyawannya kalau saya nggak salah, nanti coba dicek lagi, ada sekitar 9.000 loh teman-teman. Jadi dia bilang, kalau you mau jadi future leader, kamu harus menjadi pribadi yang bisa mengolah data. Mengumpulkan data dan mengolah data. Jadi ini menarik yang barusan disampaikan oleh Bang Ingot. Ini tidak hanya disampaikan oleh Bang Ingot saja, tapi juga disampaikan oleh Direktur HR yang mengelola ribuan karyawan. Mungkin bisa dilanjut, Pak Ridwan. Ya, nah ini jadi lebih sedikit ke teknis ya. Jadi kalau dalam suatu organisasi ini sebenarnya punya keinginan menjadi data driven organization. Tapi orang-orangnya itu dari background yang tidak pernah menyentuh bidang data science misalnya, atau tidak pernah diberikan pemahaman tentang data science. Walaupun kita tahu sebenarnya kita tanpa kita sadari kita bisa juga membangun pola pikir sendiri, tapi kalau dalam suatu organisasi pada saat kita sudah menganut data driven organization, itu kan keputusan sudah bukan hanya diolah di pikiran kita aja, tapi ada bantuan komputasi, ya, bantuan komputasi untuk mengolah data yang ukurannya mungkin jumlahnya sangat besar. Nah, bagaimana seandainya ada suatu organisasi yang tidak memiliki sumber daya untuk komputasi yang baik dan sumber daya personal yang data driven mindset, bisa tidak organisasinya menjadi data driven organization? Bisa enggak dia bercita-cita ke arah situ, misalnya dengan sumber daya yang sangat terbatas? Ini menarik ya, Pak Ridwan. Karena dengan cloud computing ya. Ya ini apa mau sekalian dengan yang ini ya? Sekalian dengan pertanyaan ini. Oh ya, boleh. Ya, dapat tidak memiliki unit SDM sama data science menjalankan strategi data driven. Iya, sekalian dengan sih, itu. Menurut saya sih soal data driven organization ini, sebuah perusahaan sebenarnya tergantung skalanya sih, skala perusahaan tersebut. Kalau perusahaan dengan skala kecil atau menengah, mungkin mereka nggak begitu butuh bahan komputasi yang sangat besar untuk mengambil suatu keputusan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan dengan skala yang sangat besar, sangat butuh banget gitu. Menurut contohnya perusahaan-perusahaan kecil gitu, yang yang mungkin produksinya hanya tingkat kota atau tingkat kecamatan. Mereka sebenarnya hanya menggunakan
misalnya Microsoft Excel atau menggunakan PowerPoint atau Microsoft Word atau menggunakan kalkulator, mereka bisa menggunakan datanya, mengkomputasi datanya dan menganalisis datanya dengan gampang. Tapi untuk perusahaan-perusahaan dengan skala besar, mereka memang harus butuh bantuan IT untuk mengkalkulasi atau mengambil keputusan dari data-data yang mereka punya. Jadi, tapi uniknya nggak untuk perusahaan-perusahaan dengan skala besar, nggak bakal mungkin perusahaan-perusahaan ini hanya mengandalkan komputasi awan atau cloud computing atau menggunakan teknologi yang ada untuk mengkompilasi dan menganalisis data-data ini. Karena menurut saya, orang-orang yang mempunyai kemampuan analisa baik itu selalu dan akan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah dan menengah ke atas atau sangat besar atau global company. Tetapi menurut saya jumlah orang-orangnya ini yang bakal berkurang. Karena dengan adanya bantuan-bantuan teknologi seperti sekarang di cloud teknologi, untuk ada yang namanya artificial intelligence, dan sekarang yang lagi booming itu machine learning. Machine learning itu sebuah fitur yang di-embed di teknologi cloud, di teknologi awan, sehingga mereka membantu perusahaan-perusahaan yang skala bisnisnya besar mengembangkan fitur-fitur. Misalnya contohnya nih, kalau teman-teman semua punya Facebook atau di Facebook sering nonton video-video lucu gitu, itu nggak ada orang yang satu-satu ngecekin ini Daniel buka YouTube, buka video apa aja ya gitu. Tetapi tiba-tiba besok ketika kita buka YouTube, video lucu-lucunya muncul terus gitu. Itu bukan orang yang nyediain ini, dan karena kamu buka lucu-lucu setiap hari, aku kasih video lucu-lucu, enggak gitu. Itu ada mesin yang learn aktivitas kita. Mereka learn kita. Atau mungkin misalnya kita belanja di Amazon, terus kita mau nyari piring, tetapi biasanya kalau di Amazon tuh di bawahnya ada, biasanya nih orang-orang yang nyari piring juga beli gelas sama sendok sama apa, jadi mereka nyatuin. Jadi itu sih, jadi nggak bakalan mungkin, menurut saya pribadi nggak bakalan mungkin perusahaan menghilangkan faktor manusia dalam pengambilan keputusan atau pengolahan data, tetapi mereka hanya mendapat bantuan yang sangat banyak dari teknologi yang ada saat ini. Artinya ya Bang ya, ini semua kehidupannya itu kayaknya kita jadi kayak bergantung ya sama teknologi ini ya. Ya saya sempat jadi pertanyaan besar sih, seperti kadang kan kalau saya ngomongin misalnya contoh yang lagi tren sepeda nih, Brompton kayak gitu kan. Nah itu kadang saya kalau search di Google search belum cari aja itu, atau di Instagram itu tiba-tiba muncul iklannya gitu Bang. Ya. Dia kayak udah pernah cari kayaknya udah pernah cari sepeda itu muncul. Device itu kayak ngerti kita tuh, di pikiran kita tuh apa, terus dia sudah kayak mempelajari yang kita mau apa, terus mungkin tindakan-tindakan kita sudah dibaca. Iya. Ya. Di profiling ya namanya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kita sudah di profile. Ya, ada profiling. Kalau mesin bisa profiling, mereka punya kemampuan untuk profiling data-data atau aktivitas kita. Dan tentunya kita sudah mengiyakan. Oke, browser ini kita bolehin kamu membaca aktivitas saya gitu. Atau di Amazon account kita juga kita udah sign bahwa oke, Amazon, saya membuka kamu boleh menggunakan data saya gitu. Bang Ingot, saya mau tanya deh, mungkin nggak atas nama perusahaan Bang Ingot juga ya. Tapi kadang saya menemukan beberapa kali ketika saya sedang membicarakan sesuatu gitu. Jadi teman-teman ini tolong jangan di-drift ke tempat yang lain, hanya maksudnya saya beberapa kali saya pribadi mengalami ketika saya lagi membicarakan sesuatu. Bentar, ini ada noise dari Oke, ada noise tadi masuk.
Sebentar. Udah aku mute. Oke, sorry. Saya lupaan checklist. Nah, jadi ada beberapa kali pengalaman di mana ketika saya mau mengetik di handphone gitu, itu dia seperti seolah-olah sudah tahu saya mau ngetik itu. Nah, jadi saya lagi ngobrol nih sama teman sebelah saya. Tentang gini. Coba cari yuk. Saya baru tulis 2 huruf, dia udah autocorrect ngasih tahu apa yang saya mau cari gitu. Disitulah kekuatan. Pertanyaan saya, ini machine learning ini juga omongannya kita juga dia bisa punya database juga atau gimana ya? Saya sejauh apa sebenarnya? Kalau di universitas ada yang namanya, kalau dulu saya di kampus ada mata kuliah yang namanya kecerdasan buatan. Terus saya lupa satu lagi, tapi pada intinya data-data, itulah makanya kekuatan data ini dan kekuatan analisis. Jadi kecerdasan buatan nanti bakal dikombinasikan dengan mata kuliah yang namanya data mining dan data warehousing. Bagaimana cara pengumpulan data, bagaimana cara penyimpanan data, dan bagaimana cara pengolahannya. Dan analisanya itu nanti... Lanjut. Nah, analisanya itu nanti akan dilakukan oleh machine learning ini. Jadi, machine learning ini yang akan mengumpulkan datanya, terus mengkorelasikannya, lalu memforward hasil analisanya. Jadi memang itu kekuatan teknologi saat ini. Tapi kekuatan teknologi saat ini juga pastinya didukung bukan hanya dari algoritmanya saja, bukan hanya dari kode-kodenya saja, tetapi juga didukung dari kekuatan infrastruktur. Infrastruktur di sini prosesornya gitu. Kalau dulu mungkin orang atau machine learning atau prediksi dari teks-teks itu nggak bakalan bisa secepat itu. Jadi ketika Bang Daniel ngetik 2 huruf, tapi dia bisa prediksi 1 kata gitu. Nggak mungkin bisa secepat itu kalau prosesornya prosesor dalam servernya nggak cepat juga. Jadi semuanya itu sebenarnya berjalan dengan seksama sebenarnya. Jadi satu jalan semuanya. Jadi makanya trennya ke situ. Tapi itulah kekuatan teknologi kita saat ini, dan itulah kekuatan data gitu. Jadi mesin mempelajari aktivitas Bang Daniel di HP. Jadi biasanya Bang Daniel di WhatsApp menggunakan menggunakan MKSH daripada makasih gitu. Jadi mesin berapa kali Bang Daniel mengetik itu? Misalnya 3 kali. Jadi mesin bakal tahu, oh ini artinya makasih atau terima kasih. Gitu. Saya setuju. Maksudnya itu kan tentang yang sering kita input. Pertanyaannya saya, kok bisa hal-hal yang memang benar-benar baru nih Bang Ingot? Benar-benar baru, saya nggak pernah search, saya baru dengar nih dari teman saya. Terus saya baru ketik 2 huruf, dia udah autocorrect. Karena Bang Daniel bukan orang pertama yang melakukan itu, mencari hal itu. Jadi mesin sudah mempelajari bahwa di seluruh dunia, nah itu karena teknologi cloud ini, data-data itu nggak perlu disimpan hanya di satu lokasi saja, tetapi misalnya data-data yang dari Indonesia bisa diakses dari negara mana aja. Jadi kenapa bisa? Karena mungkin Bang Daniel bukan yang pertama mencari hal itu, mungkin orang yang kesekian. Gitu. Artinya jadi, percakapan yang tren itu saat ini misalnya topiknya seperti yang saya bilang sepeda, jadi dia udah men-suggest kira-kira ini pasti akan membahas sepeda. Misalnya hari ini waktu kejadian Garuda kemarin, Brompton jadi misalnya high topic. Nah itu mesin sudah tahu, kenapa sih orang-orang pada terus Brompton. Lalu nanti orang biasanya Brompton itu carinya apa, kategorinya sepeda. Nanti mungkin yang diiklankan Polygon. Gitu. Okay. Begitulah kekuatan data dan kekuatan analisa. Nah, jadi ini dari Pak Ridwan ya, di Pak Ridwan. Oke. Ya, tadi ya kita sudah bahas mengenai kekuatan machine learning ya. Jadi kekuatan machine learning ini nanti dia yang akan membantu kita untuk memilih pola ya biasanya.
pola-pola strategis dalam misalnya suatu organisasi. Nah, ini saya buat pertanyaan ini kira-kira apa ya langkah kita itu mengenerate suatu pola yang hidden, yang kita tidak tahu, tapi kita berpikir kira-kira bermanfaat. Bagaimana kita mengenerate suatu hidden pattern ya, hidden pola-pola tersembunyi yang nanti kita kira-kira dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh organisasi. Oke. Nah, Ada di enggak sini ini? di sini saya kasih asumsi ya. Kalau asumsinya bahwa organisasi ini sudah mempunyai resource atau human Ya. resource yang punya data driven mindset. Nah, menurut saya pribadi sih Pak Ridwan, satu yang seperti yang udah kita bahas tadi, credibility dan source dari data itu harus benar-benar dulu. Kedua, memang sebuah organisasi tersebut apabila mau skalanya jadi lebih atau skalanya mau jadi lebih besar, pasti mereka harus invest. Mereka harus invest ke teknologi. Kalau enggak, mereka akan invest ke human. Jadinya bakal organisasi situ bakal mengemploy banyak orang. Menurut saya nggak produktif. Jadi menurut saya sih seharusnya organisasi itu akan mempersenjatai tim atau human resource-nya dengan teknologi. Bisa itu jadi apakah invest di software, invest di cloud computing yang support machine learning, karena kadang yang namanya manusia bisa aja miss gitu kan, tetapi yang namanya mesin selagi itu mengikuti rule-rule yang sudah didesain oleh software tersebut, pasti bakal banyak hal-hal yang tersembunyi yang bisa kita dapat gitu. Jadi gampangnya sih ya mereka harus bisa invest ke teknologi, invest ke infrastruktur, juga pastinya invest ke human. Karena teknologi ini selalu berkembang dan orang yang belajar database 20 tahun yang lalu mungkin dasarnya masih sama, tetapi detail-detailnya mungkin sekarang udah beda gitu. Mungkin dulu untuk mendapatkan data, kesimpulan data yang panjang, yang mendalam, harus mengetik komen misalnya ambil ini dari tabel ini, dari tabel ini, dari tabel ini, dari tabel ini, terus combine ke sini, lalu ambil segala macam. Jadi mungkin sekarang udah nggak sepanjang itu lagi komennya. Mungkin sekarang, hey, berapa sih jumlah mahasiswa perempuan yang tinggal di daerah misalnya Makassar gitu. Nah, tinggal ngetik itu aja. Nggak ngetik yang namanya ambil seluruh mahasiswa di Makassar, terus ambil yang perempuan, terus ambil yang ini, nanti combine datanya lalu generate ini. Nggak gitu lagi. Jadi ya itu sih. Jadi harus invest di teknologi, invest di infrastruktur, lalu invest di human juga, human resource. Cuma mungkin kalau saya pertajam lagi nih, Bang Ingot. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenerate pattern gitu, atau data strategi dari sebuah organisasi, dan mungkin konteksnya dalam organisasi di bidang pendidikan. Sebagai contoh, misalnya seperti yang Bang Ingot bilang tadi bahwa si organisasi pendidikan tersebut harus invest di their human resources. Jadi ibu saya memang pengajar di SMK gitu, SMK pariwisata. Nah, 3 hari ini lagi workshop nih, Bang Ingot. Dia lagi di-upgrade nih sama Kemendikbud agar bisa menggunakan platform online, saya lupa ya, Classroom kalau nggak salah. Jadi si guru-guru yang sudah hampir pensiun ini harus terbiasa menggunakan program nih. Menggunakan, which is berarti itu kan salah satu cloud computing ya, si virtual conference. Jadi menurut Bang Ingot sendiri, di samping hal tersebut, apa aja sih yang bisa kita lakukan practically di bidang pendidikan?
Jadi ada dua ya di bidang pendidikan sama bagaimana caranya mengenerate pattern. Iya. Nah, kalau soal mengenerate pattern, menurut pengalaman saya pribadi dan Oh, uh, orang tua Bang Ingot juga pengajar kan kalau nggak salah ya? ya, ya, Iya, ya? ya, Guru ya, besar ya? ya. Oke. Menurut saya pribadi sih semakin banyak data yang bisa kita kumpulkan dan semakin spesifik, di situ semakin kita punya banyak pilihan untuk melihat pola-pola yang tersembunyi tersebut. Hmm. Jadi misalnya datanya bukan hanya perempuan saja, misalnya bukan hanya perempuan dan laki-laki saja. Mungkin data yang dikumpulkan nanti perempuan yang orang tuanya atau perempuan yang rumahnya di mana. Jadi semakin banyak dan semakin detail data yang kita butuhkan, yang kita kumpulkan, uh, it, semakin banyak kombinasi dan semakin banyak pola-pola yang bisa kita dapatkan. Itu Iya. salah satu dasarnya menurut saya. Tetapi permasalahannya kan kebanyakan di proses pengambilannya, dan itu mungkin yang nggak semua orang atau nggak semua instansi punya. Nah, kalau soal di pendidikan sih sebenarnya tadi soal cloud computing segala macamnya dan data, itu menarik sih. Jadi kalau ada sekarang pelatihan-pelatihan itu, jadi nggak semata-mata orang banyak berpendapat bahwa pelatihan itu hanya untuk latih orang-orang ini atau guru-guru ini menggunakan fiturnya. Tetapi sebenarnya di lain hal, perusahaan-perusahaan atau classroom atau Zoom atau segala macamnya juga mengumpulkan data-data bagaimana noise yang dihasilkan. Apakah user interface dari software saya sudah cukup baik atau cukup gampang untuk orang-orang yang jarang menggunakan teknologi. Nanti dari situ perusahaan-perusahaan ini atau fitur-fitur ini akan di-patch lagi berdasarkan data-datanya. Ternyata berdasarkan data-data yang kita kumpulkan, banyak orang yang kebingungan cara nge-mute mikrofon atau menghidupkan video. Jadi itu semua sih menurut saya. Mungkin kalau saya boleh tambahkan juga, ini seperti yang sedang kita lakukan di Belajar Dari Mereka mulai bulan Mei kemarin. Di Belajar Dari Mereka kita akhirnya selalu menggunakan form registrasi untuk mendapatkan pola. Jadi poinnya kita bukan datanya, tapi kita coba mencari pola audiensnya Belajar Dari Mereka ini maunya apa sih? Mungkin sebagian dari teman-teman yang mendengar pada malam hari ini juga sudah registrasi dan melihat bagaimana form registrasi Belajar Dari Mereka dibentuk. Kita selalu dengan rutin menanyakan kepada teman-teman, teman-teman bulan Agustus mau apa nih gitu, mau topik apa. Nah itu berubah-berubah terus tuh. Data yang kita miliki itu yang akhirnya kita gunakan untuk membantu Belajar Dari Mereka untuk menentukan tema sepanjang bulan tersebut gitu. Sepanjang bulan Juli, contohnya saat ini sinergi gitu. Ada berapa yang forum arsitek, ada berapa yang forum non arsitek seperti saat ini. Nah, jadi mungkin kalau saya lihat begitu sih kira-kira yang bisa kita lakukan di bidang pendidikan. Walaupun Bang Ingot, coba dong kasih kita sedikit glimpse lagi. Kan Bang Ingot memang background-nya cloud computing nih, maksudnya walaupun dari network-nya. Apa sih yang sebenarnya belum dilakukan saat ini? Jadi sesuai dengan tujuannya Belajar Dari Mereka ini kan harus ada inspirasi, ilmu, dan ide yang baru. Apa sih yang kita masih belum lakukan maksimal dengan cloud computing saat ini? Khususnya di bidang pendidikan. Oh, banyak. Salah satu aja. Yang memang harusnya itu kita lakukan, tapi kita belum lakukan nih saat ini. Kita banyak belajar sih dari pandemi ini. Ketika orang nggak bisa bertemu secara langsung, murid nggak bisa datang ke rumah, datang ke kelas atau ke sekolah ketemu gurunya. Menurut saya sih satu hal di bidang pendidikan, materi itu harus bisa didapatkan secara gampang oleh murid-murid dari mana aja dan bisa diakses. Jadi nggak perlu lagi beli buku gitu. Jadi kalau misalnya buku-buku itu udah di-host di cloud dan bisa dibuka kapan aja,
Nggak ada lagi orang yang kalau dulu, aduh aku kelupaan buku ini, Ya, jadi pinjam ya. dong, nggak ada lagi gitu. Dan penggunaan laptop, penggunaan di sekolah harus dipertingkat sih menurut saya. Jadi pelajar bisa jadi lebih efektif, menarik untuk belajar, Benar. gitu sih. Menarik, menarik. Saya sangat setuju banget karena memang saya sangat mengandalkan laptop kemanapun karena memang kebetulan kita udah berkarir ya ibaratnya ya sebagian otaknya kita memang kita sudah pindahkan ke laptop. Walaupun mungkin di dalam meeting kita nggak buka laptop, tapi kita percaya bahwa ketika kita membutuhkannya laptop kita bisa buka semua database ada di dalam. Dan teman-teman, ini kita sudah masuk ke sesi kedua. Sesi pertama baru saja selesai. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya lihat di kolom chat. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi kedua dan membacakan kolom komentar-komentar ini, Pak Ridwan, untuk link sesuai dengan janjinya saya tadi, apakah sudah bisa di-share di kolom komen, Pak Ridwan, untuk link registrasi sertifikat? Link registrasi sertifikat. Oh, tunggu dulu sebentar ya. Tunggu sebentar. Ya, baik, baik. Oke, teman-teman, sambil menunggu link di-share seperti sesi belajar dari mereka malam tadi, nanti teman-teman tolong lihat di kolom komen ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang japri saya, mana linknya Kak? Gitu. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Saya akan bacakan ini satu-satu pertanyaan-pertanyaannya dari Kak Ahmad Zuhdi. Assalamualaikum Bang Ingot, terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat terinspirasi dengan judul ini. Boleh di-share tips-tips dan saran-saran bagi teman-teman yang mau menekuni bidang data dan bagaimana menekuninya sampai diterima di Google. Terima kasih Bang Ingot. Oke, di bidang data dan diterima di Google. Oke, saya bisa satu, kayaknya di sini fokus pertanyaannya mengenai data spesifik ke IT ya. Jadi pastinya ambil atau pelajari atau kuliah di jurusan IT, computer science atau informatics, dan dari situ nanti ada fokus, biasanya fokus lagi ke data communications atau data science atau data apa. Jadi nanti di situ di universitas bakal ada fokus lagi. Dan kalau mau fokus ke science, biasanya kuliah lagi lebih tinggi ke master. Tetapi kalau mau masuk industri, cari perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah dan ke atas, yang fokus pada produk mass product. Bagaimana bisa sampai ke Google? Gampang banget. Satu, pelajari dan tekuni apa yang kamu senang dan fokus ke situ. Kalau mau masuk ke Google, dan sebenarnya ini nggak cuma Google, kalau mau masuk ke Google atau Facebook atau apa, pelajari mereka butuhnya apa sih, dan core produknya mereka apa gitu, dan kira-kira apa sih lowongan-lowongan yang mereka butuhkan. Bila kebetulan kalian sudah di situ, benar-benar belajar atau benar-benar pahami dan mengerti apa yang kalian kerjakan. Kebanyakan orang di Indonesia, ya saya network engineer, terus kamu coba dong kasih tahu bagaimana step-step data itu datang dari laptop sampai lagi balik ke laptop. Nggak tahu dia caranya gimana. Nah gitu, itu harus tahu apa yang kalian kerjakan dan harus mendalaminya. Lalu ini sih yang ketiga yang saya bakal kasih ini, bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, susah banget keterima di Google karena bahasa pengantarnya Inggris. Walaupun kerja di Google Indonesia atau kerja di Google Cina atau dimanapun, interviewnya harus Inggris, bahasa email harus Inggris, bahasa meeting juga harus Inggris. Ya. Kalau mungkin Bang Brando ada yang mau ada yang tambahkan tadi Brando yang dari AFD. Ya intinya sih gini sih, maksudnya mungkin juga buat teman-teman mesti juga sadari kan tadi Bang Ingot bilang
tahu kebutuhan di masing-masing perusahaan seperti apa. Ya. Artinya dari teman-teman harus punya motivasi juga untuk bisa menjadi yang terbaik di bidang itu gitu. Jangan berpikir bahwa oh ini ada lowongan ini berarti saya punya skill atau di jurusan ini kuliah di sini berarti saya layak untuk di sini. Artinya harus punya nilai tambah gitu. Harus orang bisa melihat itu misalnya kayak HRD melihat teman-teman itu kayak oh ini orang memang beda gitu, dia punya kualitas di sini. Itu yang akan selalu dipilih oleh perusahaan-perusahaan, apalagi kalau perusahaan-perusahaan ternama, misalnya kayak Bang Ingo di Google, artinya mereka juga melihat kayak SDM yang terbaik. Pilihannya itu banyak gitu buat mereka. Jadi ya teman-teman harus bisa tunjukin gitu. Dan jangan berpikir bahwa misalnya harus di universitas ternama baru kita punya kesempatan itu. Saya rasa itu sudah nggak zaman lagi gitu, karena ini zaman sudah udah global gitu. Orang nggak ngelihat lagi latar belakang kampus kamu, tapi kualitas dari kamunya sendiri, skillnya kamu itu yang akan dilihat. Kira-kira dari saya. Ya, menarik ya. Maksudnya mungkin coba saya pertajam lagi ya. Bang Ingot kan sekarang di Google nih. Bang Ingot S2 nggak? Oh, enggak. Enggak loh, teman-teman. Bang Ingot cum laude nggak? Enggak. Enggak loh, enggak cum laude, teman-teman. Bang Ingot di Google Jepang bisa bahasa Jepang nggak? Enggak bisa. Enggak loh. Jadi semua checklistnya itu dicoret. Nah, sebenarnya kalau mungkin dipertajam lagi, Google ini kan memang bisa dibilang salah satu brand perusahaan yang jadi idola lah. Karena kan memang hidupnya kita tuh dalam tanda kutip sebenarnya dikuasai oleh Google saat ini. Mau nge-search lewat Google. Maksudnya Bang Ingot, boleh nggak singkat aja, apa sih kira-kira yang membuat seorang Ingot Siagian itu bisa bekerja di Google? Singkat aja mungkin. Satu, kemauan untuk terus memperbaiki diri. Kedua, kejujuran. Ketiga, mau mengakui di mana kelemahan kita. Kelemahan saya di mana. Dan di situ yang harus yang aku selalu terus, aku belum bisa nih kerja di sini, dan itu yang harus aku pelajarin. Oke. Maksudnya saya kan juga buat itu di temanya kita in the middle of the geniuses. Jadi berada di antara para genius. Kalau kita nonton filmnya Facebook itu apa saya judulnya Network. Saya lupa ya judulnya. Social Network. Jadi orang-orang yang bekerja di institusi IT sedemikian besar ini kan dalam tanda kutip tuh genius hebat-hebat gitu ya. Nah, menurut Bang Ingot sendiri kemampuan komputasi Bang Ingot itu memang di atas rata-rata atau bagaimana? Enggak sih. Saya sebenarnya biasa-biasa aja. Mungkin Bang Brando punya pengetahuan yang lebih banyak dan banyak orang-orang di Indonesia yang di Jakarta dan teman-teman saya lebih banyak. Mungkin kalau bisa saya tambahin dari hal-hal yang sudah saya sebut itu kolaborasi sih, kemauan untuk kolaborasi. Kebanyakan orang yang pintar, jenius, menggunakan ngerjain sesuatu yang susah cuma butuh 5 menit. Tetapi ketika ditanya, kamu bisa nggak jelasin kenapa ini bisa begini? Mereka itu, ya penting begitu aja gitu. Atau, kita bareng-bareng yuk ngerjainnya. Udahlah, aku ngerjain sendiri aja gitu. Itu sih. Jadi kemauan untuk berkolaborasi atau menjalin hubungan antar sesama di kantor itu juga sangat penting. Dan salah satu hal salah satu hal yang tetap menjaga saya bisa terus bekerja di Google saat ini. Ya, benar Bang. Soalnya kayak saya perhatiin sih memang kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia selain kemampuan kita, mereka melihat kita itu bisa kerja tim nggak gitu. Kolaborasi itu bisa nggak? Karena kan kita di perusahaan besar itu bagian dari sebuah perusahaan gitu. Kita sebagiannya doang gitu. Kalau kita nggak bisa matching, nggak bisa kerja sama barang yang lain, ya susah sekali kayak gitu. Untuk bisa misalnya jalanin bisnis di perusahaan ini gitu.
Ya penting sih memang. Wow, mudah-mudahan banyak teman-teman yang dapat inspirasi baru, banyak dapat motivasi, sekarang bakal berani uh, uh, melamar ke Google. Jadi jangan diri loh teman-teman. Ini ada 2 orang yang sedang kita dengar dari AMD dan dari Google. Oh, mungkin saya bisa nambahin lagi. Ini Oke. bukan sombong atau apa. Faktanya saya cuma kerja 2 tahun sebelum pindah ke Google. Tuh, nggak harus Wow, yes. panjang juga ya. Wow. Atau jangan-jangan nih Bang Ingot merendah aja nih. Kita nggak tahu kemampuan komputasinya memang luar biasa. Enggak. Ya kamu tahu lah di SMP aku gimana. Jadi Justru di SMP itu, wow, ini salah satu anak yang terus Pintaran, berprestasi Bang. sampai Bang. SMA. Jangan-jangan pintaran sama Bang Daniel kali ya dulu di SMP. kita dulu ujiannya dekat-dekatan loh. Dulu Oh, kalau gitu ya? di SMP kita ujian itu di random. Jadi nggak satu kelas. Jadi kelasnya itu di random dan ada kelas-kelas yang untuk orang-orang yang jenius, yang pintar-pintar sampai orang-orang yang lemah gitu. Jadi kita mungkin dekat-dekatan dulu kelasnya waktu ujian. Oke, ini ada pertanyaan dari Muklisah Sam. Malam Bang Ingot, penasaran bagaimana cara rendering gambar lewat cloud? Ya. Jadi ini kamu ya, makasih Muklisah. Jadi kamu bayangkan aja bagaimana caranya kamu ngerender video atau gambar di komputer sendiri. Jadi misalnya kamu ngambil gambarnya dari kamera SLR. Jadi kamu harus pindahin dulu datanya atau gambarnya ke PC kan. Lalu nanti baru buka software untuk renderingnya. Nah, lalu nanti kamu mainin atau buka softwarenya, kamu otak-atik, kamu render, udah jadi, lalu kamu download lagi, pindahin ke HP misalnya, lalu upload ke Instagram. Nah, caranya, kalau bedanya dengan cloud, proses renderingnya atau pembukaan softwarenya, kamu nggak lakukan di PC. Jadi, proses menggunakan cloud adalah gambar yang dari kamera DSLR, kamu pindahin ke USB, terus pindahin ke hard disk atau mungkin pindahin ke handphone langsung yang terhubung internet, kamu upload gambarnya ke internet, terus nanti di internet kamu langganan cloud platform yang bisa ngerender. Jadi dengan langganan itu biasanya cloud platformnya sudah punya, jadi di data center itu prosesornya lebih bagus. Grafik processing unitnya lebih bagus dan lebih murah karena skala mereka gede. Jadi data center yang nge-render gambar itu. Setelah data center selesai nge-render, di cloud-nya nanti bilang, data kamu sudah di-render nih, gambarmu udah di-render. Nanti kamu tinggal download pakai handphone atau pakai komputer, ya udah pindahin lagi ke kamu gunakan seperti biasa. Jadi processing-nya aja, yang ada di CPU dipindahin ke data center yang ada di cloud. Jadi cloud di sini bukan awan yang di langit. Sebenarnya cloud di sini adalah data center yang berbentuk gedung besar. Di dalamnya itu banyak server-server yang punya CPU lebih bagus, memori lebih gede, terus koneksi internet yang lebih kencang. Jadi kita bilang rendernya di browser aja ya gitu. Ya, sarananya browser. Jadi interface-nya browser. Mungkin sama ya Pak Ridwan, seperti yang ada di sekarang lagi happening Canva ya. Jadi dulu orang harus install at least Corel atau Adobe Illustrator atau Photoshop untuk membuat sebuah poster gitu, atau untuk merender sebuah foto. Tapi sekarang nggak perlu, sama sekali nggak perlu ada install, buka website-nya. Ini bukan endorse teman-teman, tapi buka website ya. Mudah-mudahan kita di-endorse, tapi kita nggak endorse. Ya. Kalau Canva mau bikin workshop, jadi tinggal buka, upload fotonya, then nggak perlu. Jadi kalau saya masih kebayang ya dulu waktu masa kuliah ya, harus install Corel yang sekian beratnya itu ke komputer kita yang nge-lag. Sekarang bisa langsung dilakukan di web browser. Luar biasa.
Dan itu ternyata komputasi awan ya. Saya memang agak nggak banyak knowledge tentang teknologi ini. Selama ini saya tergolong orang yang cukup awam yang cuma tahu komputasi awan itu ya untuk storing data. Tapi ternyata malam ini saya jadi tahu itu juga bisa dipakai untuk bekerja. Seperti memindahkan CPU ke tempat lain aja ya Bang Ingot. Bang Ingot, mungkin ini ada pertanyaan dari Ivan Haloho, saya lanjutkan. Bagaimana security level dari cloud storage? Jadi dia kasih contoh di Google Drive gitu. Jadi saya juga kebayang sih, orang kan sempat pada ketakutan nih tentang Zoom. Wah, phishing, data kita diambil apa segala macam gitu. Padahal datanya dia sendiri sudah ada di servernya Facebook, sudah ada di servernya Instagram, sudah ada di Google Drive-nya dia. Bahkan dia mungkin invoice, dia scan, dia masukkan ke Google Drive. Jadi semua yang dia anggap rahasia, sebenarnya dia sudah publikasikan di dalam perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas itu gitu. Nah, mungkin ini pertanyaannya sangat menarik. Bagaimana sih security level-nya itu? Oke, security ini adalah salah satu faktor yang paling kritikal di zaman IT saat ini, di zaman digital saat ini. Jadi nggak perlu heran kalau banyak instansi-instansi yang masih menggunakan hardware atau hard disk sendiri. Biasanya instansi-instansi seperti keuangan atau instansi-instansi yang bergerak di bidang pemerintahan, mereka jarang banget dan mereka punya regulasi untuk tidak menyimpan datanya di cloud. Karena dengan penyimpanan data di cloud itu kadang agak rancu. Bisa jadi kita nggak tahu nih karena dia cloud, bisa jadi datanya di Indonesia. Misalnya kita tinggal di Indonesia, bisa jadi datanya kita di Indonesia benar, tapi bisa jadi di Singapura atau bisa jadi di India, bisa jadi di mana-mana gitu. Nah, faktor security sangat penting. Salah satu alasan kenapa bank-bank di Indonesia nggak bisa nyimpan data-data di cloud saat ini karena kebanyakan cloud provider nggak punya data center di Indonesia. Makanya sekarang mereka banyak bangun di Indonesia supaya, karena itu regulasi juga. Jadi ada regulasi. Tetapi bagaimana security levelnya? Saran saya, ketika kamu berpikir untuk menyimpan data di cloud, pilihlah provider yang punya kredibilitas security yang baik. Kedua, kalau kamu penasaran, baca tuh NDA-nya. Karena kebanyakan orang, ya ini nggak aman nih, dibaca gini. Lah kamu cek nggak apa yang sudah kamu klik atau kamu cek box. Jadi sebenarnya kalau kamu baca, itu ada tuh peraturan. Mungkin untuk storage provider yang populer, mereka biasanya udah memperpendek data-datamu dipakai untuk apa aja yang boleh dan apa segala macam. Nah itu kalau kamu setuju, ya udah tinggal upload atau langganan dengan cloud storage itu. Tetapi typically cloud storage provider itu pasti akan mengenkripsi. Jadi mereka akan mengenkripsi ketika kita upload data kita ke cloud storage, biasanya mereka bakal encrypt data-datanya. Gitu. Atau kalau mau lebih aman lagi, kita encrypt dulu, lalu kita upload ke server ke cloud storage. Saya tambahin ya Bang Ingot ya. Jadi kebetulan kan memang juga itu bidang saya juga ya. Memang kalau kita ngomong tentang cloud itu yang dijual dari sebuah perusahaan cloud itu sendiri. Tadi kan Bang Ingot bilang udah beberapa perusahaan cloud banyak sekali lah ya. Yang mereka jual selain mereka kasih servis yang baik, misalnya kayak kita simpan data, bisa pakai aplikasinya, softwarenya. Yang kedua, yang mereka pikirkan adalah, tadi Bang Ingot juga sebut, security-nya. Mereka berlomba-lomba menunjukkan tingkat keamanan tertinggi yang dimiliki oleh mereka. Supaya apa? Supaya orang percaya taruh data pribadi itu ke dalam cloud yang mereka gitu. Nah, makanya ada kayak misalnya NDA itu, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya itu yang dibilang dibacakan. Memang itu juga ada gitu. Jadi kontraknya tetap ada kayak gitu. Supaya kita merasa bahwa data kita itu cukup aman.
Even kayak contoh kalau tadi memang regulasi, memang ada related regulasi. Regulasi di Indonesia bahwa data itu nggak boleh keluar dari Indonesia. Apa yang dilakukan kayak Microsoft, Google, Oracle, bahkan Amazon. Sekarang itu mereka lagi lomba-lomba bangun data center di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini bisa simpan datanya di cloud. Tapi secara fisik, mereka juga ada di Indonesia. Gitu. Walaupun namanya misalnya Google, Amazon, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Memang data kita sudah enkripsi, data itu walaupun misalnya tadi kan ada siapa yang bertanya data bisa dicuri, kan ada kejadian lah di online shop kan, kejadian bahwa data itu sebenarnya itulah yang maksudnya PR dari masing-masing service provider untuk keamanan itu tetap ditingkatin terus gitu. Jadi misalnya data masuk ke dalam cloud itu udah terenkripsi, artinya orang nggak bisa baca sebenarnya. Tapi juga tetap level security-nya juga bisa dibangun. Even sekarang setahu saya sih Google kerjasama dengan perusahaan kita juga lagi bangun cloud private. Jadi dia selama ini jualan cloud, nah sekarang dia jualan cloud private gitu. Jadi ada level tambahan lagi baru yang dimiliki oleh Google yang ditawarkan nanti buat ke masyarakat umum. Oke. Ini semakin menarik ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berlatar belakang arsitektur, jadi mungkin menjawab pertanyaannya Kak Sumitro juga. Ini ada satu celah baru yang saya lihat. Mungkin kita bisa bagaimana di dalam latar belakang arsitekturnya kita atau konstruksi menguasai ini. Konstruksi data center. Jadi saya lihat kalau memang semua perusahaan berlomba-lomba membangun data center di setiap belahan bumi, wah ini ada satu pola baru di mana ada pemusatan data nih. Jadi maksudnya objek vital baru di era teknologi komputasi awan. Jangan-jangan saya nggak tahu, Bang Ingot. Sebuah data center itu perlu pengamanan super tinggi secara fisik atau hanya secara software gitu? Oke, saya senang banget nih dengan tipe pertanyaannya. Oke, saya sekalian jawab yang ini ya, yang Google Drive agar tidak menjamin security. Yeah. Oke. Jadi kalau teman-teman semua penasaran dengan security-nya Google, atau penasaran dengan security-nya Microsoft, atau penasaran dengan security-nya Amazon, data kalian bagaimana, itu coba deh search di YouTube Google Security Data Center atau Google Data Center. Nah, video itu akan menjelaskan bagaimana tingkat security di data center. Nggak hanya Google sebenarnya. Mungkin Google punya spesifik security standard yang ada di video itu, yang nggak dipunyai oleh provider lain atau perusahaan yang lain. Cuma coba search Google Data Center Security atau Google Data Center di YouTube. Nanti ada video yang kayaknya 10 menitan deh, menjelaskan physical security. Karena dari segi cloud service, penyimpanan cloud itu ada segi pengamanan fisik dan segi pengamanan non fisik. Non fisik mungkin nanti enkripsi, dan kalau enkripsi bagaimana cara enkripsi segala macam, coba cek ke Google website, nanti mereka nyediain berapa enkripsinya segala macam. Nah, ini kalau dari segi pengamanan dan barengan dengan Daniel soal arsitektur di data center itu sekarang semakin maju. Jadi mungkin teman-teman penasaran berapa banyak arsitek yang di-employ atau bekerja dengan Google gitu. Karena teknologi data center semakin penting. Ya. Mereka juga sekarang lagi hangat-hangatnya. Jadi Google kalau nggak salah aku pernah publish dokumen mengenai data center yang efektif. Jadi kalau kalian nanti lihat video itu pasti akan melihat efek atau ornamen art di data center juga. Ya. Nah, itu ada filosofinya kenapa. Tetapi
sekarang arsitektur data center semakin maju. Data center tidak hanya digunakan untuk mesin, tetapi data center juga digunakan untuk manusia. Makanya data center nanti pasti punya spot-spot untuk orang-orang kerja. Jadi biasanya kalau dulu data center, aduh, cahayanya kurang gitu, terus dingin banget gitu. Ya. Tapi dengan adanya keterlibatan arsitek, mereka akan memformulasikan gimana sih data center yang kalau orang ke sana nggak bosen gitu. Ya. Atau orang yang kerja malam di data center, tempat tidurnya gimana Ya. gitu. Atau Ya. kursinya bagaimana, berapa banyak kapasitasnya. Dan itu semuanya ada guidance-nya dan itu terus berkembang. Dan bagaimana cara membuat data center yang ramah lingkungan? Apakah data centernya harus dekat dengan gurun? Apakah data centernya harus dekat dengan kutub supaya lebih dingin? Apakah data centernya harus lebih dekat dengan aliran air untuk pendinginan? Karena data center banyak mesin, banyak server, butuh cooling. Ya. Nah, itu semua jadi mungkin teman-teman bakal surprise bahwa Google juga employ arsitektur, employ kitchen staff, segala macam di data centernya. Wow. Employ moderator juga nggak ya? Ya, untuk administrasi. Oke. Lawyer juga perlu kali jangan-jangan. Lawyer perlu. Oh, lawyer perlu karena regulasi masing-masing negara berbeda. Masing-masing negara ya. Ya. Oke. Ini menarik banget ya teman-teman. Jadi banyak sekali informasi baru yang kita dapatkan dari Bang Ingot. Bahkan bagi teman-teman multidisiplin di dalam forum ini. Jadi banyak sekali peluang yang kita bisa lihat dari apa yang kita bicarakan sepanjang malam ini. Bang Ingot, ini mungkin sudah cukup larut ya buat Bang Ingot saat ini. Bapak, saya senang banget bisa berbagi di BDM ini. Oke. Nah, mungkin saya sambil nyapa ini ada Kak Haris Gunawan yang raise hand. Dia mungkin mau memberikan pertanyaan. Sebentar, Kak Haris Gunawan. Oke, ini saya unmute. Oke, Kak Haris, sebentar, ini saya coba unmute. Kak Haris Gunawan, tadi raise hand mau bertanya. Oke, saya udah coba unmute. Ya, mungkin sambil nunggu ya, Kak Haris, saya coba unmute, masih belum bisa. Mungkin saya mau nyapa Ibu Aisyah yang sekarang sedang mendengar dari Prancis ini. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini juga salah satu pengajar di UIN Alauddin Makassar. Oke. Nah, Bang Ingot, mungkin sambil nunggu teman-teman lain nih. Jadi saya lebih agak sedikit tertarik dan ingin tahu, kita bisa dapat akses data guidelines data center nggak untuk Google misalnya di Google? Ya, itu tadi jawabannya ya bisa, dan perusahaan-perusahaan yang kredibel dan bagus dan punya produk yang kuat harus memperbolehkan itu, karena yang dibilang Bang Brando tadi, ketika kita memilih atau menggunakan cloud teknologi, kita mempercayakan data-data kita ke perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan tersebut tidak bisa mengeluarkan guidelines, pastinya orang bakal bertanya-tanya, ya gimana nih, data lu nggak lengkap gitu. Wow, jadi kita bisa belajar juga ya gimana membangun, dari background-nya saya, bagaimana membangun sebuah data center yang aman. Jadi saya tambahkan sedikit Pak Daniel. Ya, Pak Ridwan. Jadi di bidang IT itu kan ada physical security ya. Jadi di salah satu bidang security itu salah satunya adalah physical security. Nah, di physical security ini banyak sekali peran arsitek yang bisa diambil. Saya kira standar pembangunan suatu data center itu sudah banyak juga sih tersebar di internet. Sudah banyak yang bisa kita ambil. Jadi seperti misalnya pengaturan suhunya, kemudian pemisahannya. Karena saya pernah lihat satu perusahaan ya, suatu rumah sakit saya pernah lihat, dia udah pakai sistem informasi yang bagus,
Tapi yang lucunya kabel jaringannya itu keluar gitu. Keluar di mana kabel servernya itu keluar, di mana orang yang lewat lalu lalang itu bisa melihat. Jadi saya bisa bayangkan kalau saya mau mengacaukan sistem informasi rumah sakit ini, saya tinggal gunting kabel itu. Kemudian sudah rusak semuanya, sistem informasi rumah sakit ini bakal tidak jalan gitu. Nah, itu karena mereka tidak menggunakan standar physical security dalam pembangunan ruang servernya. Kalau misalnya di skala kecil itu ruang aja, bukan data. Iya, kira-kira gitu Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin memberikan pertanyaan. Bang Ingot, mungkin sambil nunggu teman-teman lain memberikan pertanyaan, sebagai penutup nih, kira-kira apa yang ingin Bang Ingot sampaikan pada malam hari ini ke teman-teman belajar dari mereka? Oh, saya rasa terus terang ini pengalaman pertama saya join. Saya berterima kasih kepada Pak Ridwan dan juga Bang Brando yang sudah meluangkan waktunya. Ini forum yang baik menurut saya, meskipun skalanya nggak begitu besar, tetapi menurut saya forum-forum seperti ini yang lebih efektif sih. Begitu banyak yang perkembangan terjadi di dunia, dan juga forum seperti ini bisa sharing balik ke teman-teman di Indonesia, merupakan forum yang sangat berharga sekali. Tetap terus belajar dan semangat di Indonesia, selalu hati-hati, apalagi kondisi pandemik saat ini. Dan bagi teman-teman yang masih belajar atau mahasiswa, tekuni dan cari apa yang kalian senang. Gunakan teknologi semaksimal mungkin dan sewajar mungkin dan sebijaksana mungkin. Gunakan teknologi untuk mendukung hobi kalian, mendukung ketertarikan kalian, dan juga untuk Pak Ridwan selalu semangat di dunia pendidikan Indonesia, dan juga selalu semangat belajar, dan juga untuk kayaknya mama saya masih ada juga di sini. Jadi semangat untuk mendidik anak-anak di Indonesia. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Ingot. Terima kasih untuk Google yang sudah mengizinkan Bang Ingot sharing pada malam hari ini. Ini hampir kita bersyukur sekali teman-teman, acara ini masih bisa berjalan dengan Bang Ingot yang tampil pada malam hari ini. Dan Pak Ridwan, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Ridwan sebagai penutup dari UIN Alauddin Makassar? Iya, saya kira ini satu wadah yang sangat bagus bagi kita untuk sharing, tukar pikiran ya. Kemudian kalau dari sisi saya selalu melihat ini sebagai sarana komunikasi antara dunia pendidikan dan dunia praktisi. Jadi saya melihatnya ke situ. Jadi saya dari dunia pendidikan harus belajar banyak dari sisi praktis supaya apa yang kita ajarkan itu bisa lebih membumi. Ya. Karena banyak dosen ya yang mereka itu menuntut ilmu, belajar, tapi kemampuan praktikalnya itu lemah. Nah, dengan adanya BDM ini, saya merasa ini adalah tempat temuan akademisi dan praktisi yang punya potensi sangat bagus, sehingga kita dari sisi akademisi itu bisa lebih memahami sisi praktis dari suatu teknologi, usaha informasi untuk bidang saya. Saya kira terus kita lanjutkan, akan sangat-sangat membantu. Saya harap sih ke depan bisa lebih banyak dan lebih banyak yang bisa berkontribusi untuk mencerdaskan bangsa kita, utamanya di masa pandemi seperti saat ini. Terima kasih. Kira-kira begitu Pak Daniel. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin Ibu Aisyah yang dari UIN Alauddin Makassar juga ingin menambahkan. Coba saya unmute. Oke, Ibu Aisyah, mungkin ada yang ditambahkan, Bu Aisyah dari Perancis. Oh, ini. Oke, ini agak belum di unmute. Oke, Ibu Aisyah. Ya, terima kasih sharing-sharing ilmunya hari ini, Mas Ingot, Mas Daniel, Kak Ridwan.
dan Pak Brando ya. Karena ini direct alhamdulillah, jadi aku bisa ngulang kalau ada yang belum dimengerti. Nanti barangkali sering-sering berikutnya selain record, barangkali narsum kita juga punya link atau network yang bisa dibagi sama kita gitu Mas Di. Siapa tahu Mas Ingat punya teman lain gitu yang bisa sharing lagi gitu sama kita. Jadi mungkin bisa lebih memperkaya wawasan kita di BDM gitu. Makasih ya. Terima kasih Bu Aisyah. Oke, dari Bang Brando sebagai penutup ada yang ingin disampaikan, Bang Brando? Mungkin mau. Oh iya, kalau dari saya sih ya. Kalau dari saya sih ya thank you buat Bang Daniel ini punya inisiatif lah belajar dari mereka ini. Jadi banyak bisa teman-teman belajar dari yang tadi Pak Ridwan bilang, dari praktisi buat akademisi. Ya kalau dari saya sih intinya gini, sebenarnya kalau teman-teman memang maksudnya bidangnya apapun, fokus aja sama bidangnya teman-teman masih. Misalnya orang, saya kasih cerita dikit, misalnya saya kerja di perusahaan IT, tapi pekerjaan saya itu adalah pemasaran gitu, sales gitu. Jadi bukan saya yang ngerti teknikal, tahu teknikal secara detail gitu. Tapi bidangnya adalah pemasaran gitu. Di bidang lain punya kesempatan di perusahaan mana kembang. Baik, terima kasih Kak. Oh, ya, Ibu Aisyah ada yang mau disampaikan? Aku makasih juga sama jurusan Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar ya yang sudah bersedia certified session kita hari ini, dan terima kasih khusus juga untuk Dek Norman yang sudah mengenerate sertifikat kita. Jadi habis ini teman-teman yang ikutan bisa langsung mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih teman-teman belajar dari mereka yang datang pada malam hari ini. Terima kasih terutama ini untuk Bang Ingot Siagian yang sudah menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukannya di Tokyo dan sudah meluangkan waktu sedemikian larutnya hingga malam ini. Terima kasih Bang Ingot sekali lagi. Terima kasih sudah berjuang mendapatkan approval untuk bisa sharing di belajar dari mereka. Luar biasa, banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan pada malam hari ini. Saya yakin banyak wawasan-wawasan baru yang bisa kita ekstrak, bisa kita bangun dan develop lebih dalam lagi setelah sesi pada malam hari ini. Dan rasa terima kasih saya juga untuk UIN Alauddin Makassar yang sudah berkenan mendukung acara ini, memberikan sertifikat pada teman-teman belajar dari mereka yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Aisyah yang sudah mendukung belajar dari mereka, dari awal-awal belajar dari mereka. Terima kasih kepada Pak Ridwan, terima kasih kepada Bang Brando juga yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini. Saya lihat nih Bang Brando juga belum pulang, masih di tempat, saya nggak tahu ada di mana. Terima kasih Bang Brando. Iya. Sudah repot-repot ini. Sudah habis kelar meeting tadi langsung ikut acara ini. Terima kasih sekali nih Bang Brando. Dan mungkin begitu saja teman-teman. Saya akhiri sesi kita pada malam hari ini. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan ilmu, dan juga bisa mendapatkan ide yang baru di dalam membangun karir ataupun studi teman-teman. Ini Bang Ingot kayaknya terputus ya? Enggak. Ya. Oh, ada Bang Ingot. Oke, sorry. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan semoga teman-teman juga bisa mendukung gerakan belajar dari mereka dengan terus berbagi inspirasi bagi teman-teman yang ada di sekitar teman-teman dimanapun teman-teman berada. Oke, sampai jumpa di sesi belajar dari mereka selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang ataupun terbatas. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang maksimal.
belajar dari mereka. Selamat malam, teman-teman. Bye. Bye-bye. Salam.